Lala, kamu inget nggak waktu kita nikah, aku pakai baju apa? Pakai kemeja putih sama jas hitam, Mas. Itu di mana ya? Ada kok di kamar belakang. Di mananya? Ntar aku ambilin. Ini, Mas, kemejanya. Kasih ya. Wah, ternyata masih muat ya sayang. Jadi aku nggak gendut-gendut banget. Udah rapi belum? Bentar, Mas. Doain aku supaya ijab kabulnya lancar. Assalamualaikum. Program ini tayangkan dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Paninda official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Aninda official berdasarkan catatan kasus. Aninda official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Baru pulang, Mas. Iya. Mungkin perasaan bersalah Mbak Lala yang sudah lalai hingga mengabaikan tugas Mbak sebagai istri sehingga izin itu keluar dari mulut Mbak sendiri. Enggak seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana Mbak Lala menyikapi hal tersebut? Wah, saya berusaha ikhlas, Mbak. Saya nggak berhasil mencapai ikhlas itu. Lebih-lebih pada saat Nadia, kenalin. Ini Lala, istri aku. Lala, kenalin. Ini Nadia, istri aku. Hai, aku Nadia. Kita sharing ya? Aku antar Nadia dulu ke kamar belakang. Tumben kamu jam segini baru bangun. Mas, kamu tuh nggak pernah ngomong ya sama aku kalau mau bawa dia ke rumah ini. Terus aku harus bawa dia kemana? Aku cuma punya rumah satu kamar yang besar, satu kamar yang kecil. Untuk kamu sama anak kita, aku taruh di kamar yang besar. Cukup untuk kita bertiga. Sedangkan dia, kamar yang kecil. Cuma cukup untuk kami berdua. Aku rasa itu adil. Kamu pikir adil segampang itu, Mas? Kamu itu bener-bener kelewatan ya, Mas. Kamu tuh udah nyakitin aku, Mas. Aku selama ini selalu diam, sabar ngadepin kamu. Pokoknya, Mas, aku nggak mau dia ada di rumah ini. Sorry, aku lapar. Ivan, tahu restoran fast food terdekat gak? Ya, nanti aku antar. Ayo. Kamu nanti apa nggak? Nggak usah. rumah saya yang saya harapkan menjadi surga dengan kehadiran Alfi buah hati kami. Jadi seperti neraka. Tiada alasan yang kuat kenapa suami Mbak berbuat hal itu. Apapun alasannya itu, Mbak, itu sudah menyakitkan hati saya. Dia seakan menjadikan rumah itu seperti neraka. Ivan! Ivan! Apa, Nadia? Ivan, kamu liatin Ivan. Aku hamil. Serius? Kamu seneng nggak? Aku hamil, Ivan. Ivan, aku hamil. Nadia, kamu kenapa Nadia? Perut aku, Nadia! oh, Nadia! sakit banget. Nadia! Ivan, oh, Kamu kenapa? Lala! perut aku. Lala! Oh, Apa yang harus kita lakukan, Lala? Nadia! Ivan sakit, Ivan. Nadia! Lala, kita harus gimana, Lala? Ya udah cepet bawa dia ke rumah. Pulang jam berapa, Mas, ntar? Nggak tahu. Lihat nanti aja. Pulang malam lagi? Emangnya kenapa? Aku kan cuma nanya aja, Mas. Kirain kamu udah mulai peduli sama aku. Kamu ngomongnya gitu sih, Mas? Salah. Kamu sadar nggak sih? Kamu udah berapa lama nggak nyiapin sarapan buat aku? Baju pun nggak pernah kamu setrika. Bahkan kamu nggak sadar kan? Bahwa aku memakai celana yang sama selama seminggu. Kemana aja kamu? Aku kan repot ngurusin Alfi, Mas. Jangan jadikan Alfi sebagai alasan kamu untuk tidak melayani aku. Aku ini suami kamu. Aku nggak tahu pulang jam berapa. Gak usah ditunggu. Kenapa? Dari tadi kok diem aja sih? Gak apa-apa. Aku lagi bad mood aja. Nyebelin ya, ketika kita merasa nggak bisa jadi mood booster buat seseorang yang kita cinta. Maaf.
Ini persoalan aku dengan istri aku. Oh, sorry. Aku ngerasa sekarang ini kurang diperhatikan di rumah. Sejak lahirnya Alfi, Lala lebih sering mengurus Alfi dibandingkan aku. Apa-apa aku kerjakan sendiri. Ya mungkin karena dia sibuk ngurusin anak kamu gitu. Tapi setidaknya kasih sedikit aja perhatian ke aku. Kenapa kamu nggak coba sewa babysitter atau pembantu rumah tangga gitu? Lala nggak mau. Semua kebutuhan Alfi harus dia yang pegang. Dan untuk kebutuhan aku, dia hanya ingin dia sebagai istri yang mengurusnya. Ya juga sih, emang harus istri yang ngurus semua kebutuhan. Kalau kamu mengizinkan, biar aku yang memenuhi kebutuhan kamu. Maksud kamu? Nikahin aku. Nadia, itu nggak semudah yang kamu pikirkan. Aku masih... Aku bersedia kok berbagi kamu dengan dia. Aku bersedia, Ivan. Baru pulang, Mas. Iya. Kamu udah makan belum? Tadi aku masakin masakan kesukaan kamu, Mas. Apa kamu mau mandi dulu? Aku mandi dulu aja. Aku masakin air buat kamu ya. Apakah pada saat itu Mbak tidak menyadari bahwa perubahan sikap suami itu dikarenakan adanya perubahan sikap Mbak terhadap suami juga, Mbak? Saya merasa tidak ada yang berubah dari diri saya. Semua wajar-wajar saja. Kecuali saya lebih sibuk mengurus anak saya ketimbang melayani Mas Ivan. Nah, mungkin itu salah satunya yang bisa menjadi pemicu hal ini. Saya rasa bukan itu masalahnya, Mbak. Saya rasa ada masalah yang lain. Mau pakai kangkung, Mas? Boleh. Makanannya nggak enak ya, Mas? Kok makannya males-malesan gitu? Enak kok. Oh, aku pikir nggak enak, Mas. Cuma tadi aku udah makan. Ya, maklum kan udah lama nggak masak. Maafin aku ya, Mas. Selama ini aku jadi kurang perhatian sama kamu. Tapi mulai sekarang aku janji, aku bakal balik lagi kayak dulu. Aku bakal perhatian lagi sama kamu. Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Tapi apapun keputusannya, semua ada di tangan kamu. Apa, Mas? Aku mau minta izin sama kamu. Kamu mau ngomong apa, Mas? Aku mau menikahi seseorang. Nadia. Bangun, Mas. Kamu beneran cinta sama dia, Mas? Kamu yakin, Mas, mau nikahin dia? Iya, Pak. Oke, aku izinin kamu buat nikahin dia, Mas. Tapi kamu harus cerain aku. Gak bisa, lah. Aku nggak akan cerain kamu, lah. Kalau kamu nggak bisa cerain aku, Mas, aku yang akan pergi dari rumah ini sama Alfi. Kalian nggak boleh pergi dari sini. Kalian harus tetap di sini, lah. Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Mas? Aku nggak bisa menghidupi Alfi di luar sana. Hah? Aku bisa, Mas. Jangan kamu pandang aku sebagai perempuan, terus aku nggak bisa apa-apa. Aku bisa tanpa kamu, Mas. Aku yakin kamu bisa. Tapi akulah yang nggak bisa. Kenapa kamu nggak bisa, Mas? Hah? Karena aku cinta sama kamu, lah. Kalau kamu cinta, Mas, sama aku, kamu nggak akan pernah melakukan itu. Kamu nyakitin aku, Mas. Kenapa kamu bagi cinta kamu buat orang lain? Aku nggak tahu, lah. Semua berjalan begitu aja, lah. Dan aku harus selesaikan ini. Kita selesaikan ini, Mas, dengan berpisah. Lah, tunggu, lah. Please, lah. Aku mohon jangan pergi, lah. Kasih aku alasan, Mas. Kenapa aku sama Alfi harus ada di sini? Karena aku nggak sanggup, lah. Tanpa kalian. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku, Mas. Tapi kamu sanggup mengkhianati aku, Mas. Kamu mau nikah kan sama dia? Tapi kamu nggak mau cerain aku. Berarti aku sama Alfi harus pergi dari sini. Aku mohon jangan, lah. Aku nggak bisa, lah. Aku harus menikahi dia. Aku harus. Dia hamil, lah. Jahat kamu, Mas. Akan lebih jahat bila aku nggak bertanggung jawab, lah. Aku nggak mau anak itu lahir tanpa bapak. Bagaimana kalau itu terjadi pada Alfi, anak kita? Itu semua nggak akan terjadi sama Alfi kalau bapaknya bertanggung jawab, Mas. Maka dari itulah, aku harus bertanggung jawab, lah. Biarkan aku bertanggung jawab atas kesalahan aku. Dan aku mau, lah. Kamu ada di sisi aku. Aku hancur, lah, tanpa kalian. Diri kamu, Mas. Diri. Kamu lihat aku sekarang. Lihat aku, Mas. Sekarang aku nanya sama kamu, Mas. Apa kamu bisa berlaku adil kalau aku sama Alfi ada di rumah ini? Lihat aku, Mas. Aku akan adil. Yakin kamu, Mas? Aku nggak sendiri, Mas. Aku sama Alfi. Aku tahu itu. Aku akan adil. Lala, kamu inget gak waktu kita nikah, aku pakai baju apa? Pakai kemeja putih sama jas hitam, Mas. Itu di mana ya? Ada kok di kamar belakang. Di mananya? Ntar aku ambilin. Ini, Mas, kemejanya. Kasih ya. Wah,
Ternyata masih muat ya sayang. Jadi aku nggak gendut-gendut banget. Udah rapi belum? Bentar mas. Doain aku supaya ijab kabulnya lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang mas? Iya. Mungkin perasaan bersalah Mbak Lala yang sudah lalai hingga mengabaikan tugas Mbak sebagai istri sehingga izin itu keluar dari mulut Mbak sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana Mbak Lala menyikapi hal tersebut? Wah, saya berusaha ikhlas, Mbak. Saya nggak berhasil mencapai ikhlas itu. Lebih-lebih pada saat Nadia, kenalin. Ini Lala, istri aku. Lala, kenalin. Ini Nadia, istri aku. Hai, aku Nadia. Kita sharing ya? Aku antar Nadia dulu ke kamar belakang. Tumben kamu jam segini baru bangun. Mas, kamu tuh nggak pernah ngomong ya sama aku kalau mau bawa dia ke rumah ini. Terus aku harus bawa dia kemana? Aku cuma punya rumah satu. Satu kamar yang besar, satu kamar yang kecil. Untuk kamu sama anak kita, aku taruh di kamar yang besar. Cukup untuk kita bertiga. Sedangkan dia, kamar yang kecil. Cuma cukup untuk kami berdua. Aku rasa itu adil. Kamu pikir adil segampang itu, Mas? Kamu itu bener-bener kelewatan ya, Mas. Kamu tuh udah nyakitin aku, Mas. Aku selama ini selalu diam, sabar ngadepin kamu. Pokoknya, Mas, aku nggak mau dia ada di rumah ini. Sorry, aku lapar. Ivan, tahu restoran fast food terdekat gak? Ya, nanti aku antar. Ayo. Kamu nitip apa nggak? Nggak usah. rumah saya yang saya harapkan menjadi surga dengan kehadiran Alfi buah hati kami. Jadi seperti neraka. Tidak ada alasan yang kuat kenapa suami Mbak berbuat hal itu. Apapun alasannya itu, Mbak, itu sudah menyakitkan hati saya. Dia seakan menjadikan rumah itu seperti neraka. Ivan! Ivan! Apa, Nadia? Ivan, kamu liatin Ivan. Aku hamil. Serius? Kamu seneng gak? Aku hamil, Ivan. Ivan, aku hamil. Nadia, kenapa Nadia? Perut aku, Nadia! oh, Nadia! sakit banget. Nadia! Ivan, oh, Kamu kenapa? Lala! aku, Lala! Lala! Apa yang harus kita lakukan, Lala? Nadia! Ivan sakit, Ivan. Nadia! Lala, kita harus gimana, Lala? Ya udah cepet bawa dia ke rumah sakit. Saya rasa satu-satunya jalan untuk masalah itu adalah berpisah dengan Mas Ivan dan membiarkan mereka hidup bahagia. Tapi masalahnya, Mas Ivan tidak mau melepas kami. Mbak Lala, pikirkanlah dan putuskanlah. Yang Anda anggap itu tidak akan pernah membuat jalan Anda menjadi sebuah kerikil tajam yang akan membuat luka itu datang kembali, Mbak. Iya, Mbak. Di dalam rahimnya Nadia terdapat kanker, lah. Dan itu sudah menjalar. Harus segera diangkat beserta rahim. Kamu urus aja istri kamu itu, Mas. Perlakukan dia dengan baik. Kamu mau kemana, lah? Aku nggak bisa, lah, menghadapi ini sendirian. Aku udah gak bisa lagi hidup sama kamu, Ivan. Luka yang kamu buat itu udah terlalu sakit. Aku gak mau lagi kehilangan ikhlasku buat mendampingi kamu. Please, lah. Aku mohon. Jangan tinggalin aku, lah. Andai saja waktu itu kamu gak bohongin aku. Mungkin luka ini gak akan sesakit ini, Mas. Karma sudah menghampirimu. Waktu itu kamu menjual kehamilan Nadia buat membohongi aku. Sekarang, ketika kehamilan itu beneran datang, Tuhan menggagalkannya. Selamat tinggal, Mas. Jaga diri mohon, kamu Mbak. baik-baik. Lah, aku mohon, lah, sama kamu. Terkadang ujian terberat dalam hidup adalah kebahagiaan, rezeki, dan amanah. Cinta merupakan anugerah yang meliputi semua itu. Butuh keikhlasan yang tidak bertepi ketika harus membagi dengan yang lain. Tetapi jika ikhlas itu tidak terwujud, jangan pernah berbagi cinta.
Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, oh, oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, 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 oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran.